Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semuanya? Ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi ya di channel Jejak Profesor. Ya, kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita bahas tentang pengangkatan pertama. Maka di video kali ini kita akan bahas tentang syarat khusus ya untuk pengajuan jabatan fungsional ya, dari AA ke lektor, kemudian lektor ke lektor kepala, dan juga dari lektor kepala ke profesor. Yang pertama adalah syarat khusus ya untuk AA ke lektor. Itu yang dijadikan sebagai syarat khusus adalah ya karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Satu saja ya, satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, bisa minimal bisa Sinta 6 ya, bisa Sinta 6, Sinta 5 boleh ya. Kemudian atau ya publikasi di jurnal yang lebih tinggi levelnya, lebih tinggi tingkatannya ya, yaitu jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus atau di Web of Science ya, WOS ya, sebagai penulis pertama. Atau jika tidak ada publikasi karya ilmiah, itu juga bisa hasil karya seni yang diakui oleh PT, yang diakui oleh perguruan tinggi bagi bidang ilmu seni. Jadi kalau untuk bidang ilmu seni silakan bisa selain karya ilmiah juga bisa hasil karya seni. Dan yang perlu diperhatikan ya kawan-kawan semuanya untuk pengusulan dari AA ke lektor ya, dalam usulan untuk syarat khususnya ya diperhatikan adalah bahwa syarat khususnya hanya untuk jurnal nasional terakreditasi ya, atau jurnal yang setingkat lebih tinggi, yaitu jurnal internasional bereputasi, bukan jurnal internasional biasa ya. Kalau Copernicus atau DOAJ itu kan jurnal internasional biasa ya, bukan termasuk dalam kategori jurnal internasional bereputasi, sehingga tidak boleh atau tidak bisa ya diusulkan sebagai syarat khusus. Ya, ini kalau menurut Permendikbudristek ya nomor 63 tahun 2025 itu disyaratkan ya jurnal nasional terakreditasi atau publikasi di jurnal yang levelnya lebih tinggi ya. Kalau memang dia memiliki jurnal internasional bereputasi. Memang kadang-kadang dosen itu dia tidak punya ya publikasi di jurnal nasional terakreditasi, tapi dia malah punya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Maka itu bisa dijadikan sebagai usulan syarat khusus. Ya, bisa dijadikan sebagai usulan syarat khusus. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah status pengusul itu sebagai penulis pertama. Jadi status pengusul itu wajib ya sebagai penulis pertama. Kalau pengusul sebagai penulis kedua ya maka jelas akan ditolak ya, usulannya tidak diterima. Atau misalnya penulis pertama tetapi ya bukan sebagai corresponding author ya, penulis pertama tapi bukan sebagai corresponding author ya, maka biasanya akan menimbulkan perbedaan ya pandangan ya, perbedaan pandangan dari para asesor. Biasanya para asesor melihat keumumannya itu kalau dia penulis pertama ya seharusnya dia sebagai corresponding author ya, corresponding author. Sehingga kalau pengusul itu dia penulis pertama tetapi bukan sebagai corresponding author ya, itu kadang-kadang ya, atau bahkan mungkin sering ya yang dalam kasus seperti itu para asesor tidak memberikan rekomendasi ya, tidak memberikan rekomendasi, sehingga pengusul ya seharusnya ya dia sebagai penulis pertama dan juga sekaligus sebagai penulis koresponden ya, correspondence author ya. Itu juga berlaku untuk pengajuan ke lektor kepala dan juga pengajuan profesor. Itu kemudian yang berikutnya kita jelaskan tentang syarat khusus ya dari lektor ke lektor kepala. Nah, ini lebih didetailkan ya, yang berkaitan dengan syarat khusus ke lektor kepala. Yang pertama adalah satu karya ilmiah di jurnal nasional
terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 ya sebagai penulis pertama ya. Ya, penulis pertama juga ya sekaligus sebagai penulis koresponden ya. Penulis koresponden. Kemudian yang kedua, satu karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi. Sebetulnya ini istilahnya sama ya, dengan yang di lektor, tapi di sini untuk yang lektor kepala itu ditegaskan ya, jurnal internasional bereputasi itu yang seperti apa? Yaitu jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi. Yang diakui oleh kementerian itu hanya dua, yaitu Scopus dan Web of Science (WOS). Ya, sebagai penulis pertama, sama ya sebagai penulis pertama. Jadi pilihannya kalau di dalam pengajuan untuk lektor kepala itu Sinta 1 atau Sinta 2, atau yang setingkat lebih tinggi dari itu, yaitu jurnal internasional yang bereputasi ya sebagai penulis pertama. Atau untuk bidang ilmu seni itu bisa hasil karya seni yang diakui secara nasional. Ya, kalau yang tadi untuk pengajuan lektor diakui di level perguruan tinggi ya, sedangkan untuk yang di lektor kepala itu diakui di level yang lebih tinggi, yaitu diakui secara nasional. Dan yang perlu diperhatikan dalam pengajuan dari lektor ke lektor kepala adalah ya, karena di sini pengajuannya ya, pengajuan lektor kepala akan dilakukan evaluasi atau review oleh asesor pusat ya, maka perlu diperhatikan ya lebih lebih dalam lagi harus diperhatikan mengenai ya hasil koresponden ya, hasil korespondensi dengan pihak jurnal ya, hasil korespondensi dengan pihak jurnal itu harus ditampilkan ya, mulai proses submit ya sampai dengan proses publikasi. Dan di situ ada hasil review substansi. Jadi tidak hanya sekedar hasil review yang sifatnya teknis ya, atau hanya sekedar sistematika dan yang lain teknis, tapi sudah masuk pada perkara yang sifatnya substansi. Itu menjadi salah satu pertimbangan juga ya, atau salah satu evaluasi juga ya di tingkat asesor dalam proses pengurusan dari AA ke lektor. Itu juga diperhatikan ya, ada bukti korespondensi yang di situ menjelaskan tentang hasil review substansi dan hasil revisi yang dilakukan oleh author, hasil revisi yang dilakukan oleh penulis. Nah, itu kemudian untuk pengusulan dari lektor ke lektor kepala ya, di sini untuk publikasi di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi. Nah, ini beda dengan yang pengajuan ke profesor. Kalau yang pengajuan di lektor kepala itu SJR-nya kalau untuk Scopus ya, SJR-nya kurang dari 0,1 silakan ya, kurang dari 0,1 boleh. Atau untuk yang Web of Science ya, WOS itu JF-nya, Journal Impact Factor-nya bisa kurang dari 0,05 silakan, bisa ya. Ya, kita masuk sekarang ke pengajuan dari lektor kepala ke profesor, yaitu syarat khususnya adalah satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi ya, itu wajib ya, syarat khususnya hanya satu ini ya, satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan terindeks ya. Kalau Scopus ya berarti SJR-nya lebih dari 0,1. SJR-nya Scopus lebih dari 0,1. Kalau JIF-nya di WOS itu lebih dari 0,05 sebagai penulis pertama ya, first author. Di sini ditekankan ya proses korespondensinya ya, mulai dari submit ya, kemudian revisi 1 ya, revisi 2 ya, atau revisi 3. Dan di dalam revisi itu selain revisi yang berkaitan dengan sistematika penulisan agar sesuai dengan template dari jurnalnya, tapi juga di situ ada review yang sifatnya substantif ya, review yang sifatnya substantif, dan kemudian juga dicantumkan ya mengenai hasil revisi substansi yang dilakukan oleh
pengusul ya. Dan kemudian sampai ada letter of acceptance ya, LOA, kemudian sampai dengan publikasi, dan artikel itu ada di website dari jurnal tersebut ya. Nah, kemudian juga untuk kawan-kawan semuanya, untuk yang profesor itu ada tambahan ya, memiliki satu syarat khusus tambahan ya, satu syarat khusus tambahan. Di sini tidak dibedakan antara kelulusan S3-nya kurang dari 3 tahun atau lebih dari 3 tahun ya, bisa ya, meskipun kelulusan S3-nya kurang dari 3 tahun ya syaratnya sama dengan yang lebih dari 3 tahun. Kalau aturan yang sebelumnya ya, kalau lulus S3-nya kurang dari 3 tahun maka menambah ada 1 karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Dan yang profesor ada tambahan 1 lagi kawan-kawan semuanya, yaitu syarat khusus tambahan. Nah, berkaitan dengan syarat khusus tambahan ini ya, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan semuanya akan mengajukan ke profesor ya, ini harus ada 1 saja ya, 1 syarat khusus tambahan ya. Apakah pernah mendapatkan hibah ya, hibah kompetitif atau penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian, internasional, korporasi yang dibuktikan dengan, nah ini yang nanti dijadikan sebagai lampiran ya, SK penerima hibah sebagai ketua ya, sebagai ketua, bukan sebagai anggota, tapi sebagai ketua. Kemudian ada kontrak nilai hibahnya, kemudian ada laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari PT sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh kementerian dapat dibuktikan dengan data penerima hibah tercantum dalam SINTA. Jadi dalam SINTA sudah harus dicantumkan. Itu yang pertama sebagai ketua. Oh, yang sebagai ketua hibah belum ada. Ya, bisa kawan-kawan semuanya kita lihat pada syarat khusus tambahan yang kedua, yaitu pernah membimbing program doktor ya di perguruan tinggi sendiri atau boleh di perguruan tinggi lain. Jadi kalau perguruan tingginya sudah memiliki program doktor ya, maka di sini ada kemudahan ya. Jadi para profesor, para doktor yang akan mengajukan ke dalam jenjang profesor, maka bisa diberikan tugas untuk membimbing ya. Minimal di sini 1 ya. Jadi SK pembimbing mahasiswa ya, dan juga lembar pengesahan yang telah sidang akhir, lembar pengesahan disertasi yang telah sidang akhir. Ini 1 ya sebagai pembimbing untuk program doktor. Atau ya syarat khusus tambahan yang ketiga, bisa menguji paling sedikit 3 mahasiswa program doktor yang dibuktikan dengan adanya SK atau surat tugas menguji disertasi. Jadi kalau yang 1 belum ada, belum pernah menjadi ketua hibah, dan juga belum pernah membimbing program doktor karena di kampusnya belum ada, maka bisa jadi dosen yang bersangkutan diminta untuk menguji di kampus yang lain, yang di situ sudah ada program doktornya ya. Syaratnya atau yang perlu dilampirkan adalah SK atau surat tugas menguji ya. Perlu cukup itu aja, SK atau surat tugas. Biasanya ada surat kesediaan dan ada surat tugas, ini cukup surat tugasnya. Lembar pengesahannya tidak perlu. Kemudian saya juga belum ada tugas ya untuk menguji disertasi ya, bisa yang keempat, yaitu menjadi reviewer paling sedikit 2 jurnal internasional bereputasi, 2 JIB yang berbeda, yang dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal atau publisher atau surat permintaan dari penerbit. Jadi tidak hanya sertifikat, kadang-kadang pengelola jurnalnya tidak menerbitkan sertifikat, tetapi ya mengirimkan email ya permintaan untuk melakukan review ya, atau untuk melakukan review terhadap artikel draft artikel yang disubmit pada jurnal tersebut. Di surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan ya, atau ucapan terima kasih ya. Jadi ada penerimaan ya LOA ya misalnya,
atau ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih dari pihak penerbit ya, ini pilihan aja. Jadi ada surat permintaan ya dari penerbit dan juga ucapan terima kasih dari penerbit ya yang sudah dilakukan oleh pengusul karena sudah melakukan review terhadap jurnal tersebut. Demikian kawan-kawan dosen ya, rekan sejawat dosen, semoga pemahaman mengenai syarat khusus ya, syarat khusus dan syarat khusus tambahan khususnya untuk dari lektor kepala ke profesor dan yang tadi berkaitan dengan syarat khusus bisa dipahami ya, sehingga pemahaman dari rekan semuanya menjadi lebih baik ya. Dan saya juga mendoakan ya bahwa rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya dan dimudahkan dalam proses pengurusan JAD-nya, jabatan akademik dosennya. Demikian itu saja dari saya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.